Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini dapat dengan eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh pewer terkasihku ya, dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih semuanya atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never, tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Gue kadang-kadang gregetan ya. Ini dapat kabar lagi, dicolong lagi videonya, dipotong-potong lagi, diunggah lagi sama kafir. Ya. Nggak tahu proteknya itu gimana caranya. Oke, bagi yang berkenan silakan saja di-share linknya ya, linknya. Jadi jangan ini untuk siapa saja ini, untuk yang Islam, yang kafir ini berlaku semuanya. Ya, bila berkenan ya di-share saja linknya. Jadi jangan diunduh, dipotong-potong sak karepmu dhewe lalu diunggah ulang. Itu menyesatkan itu. Ya. Oke. Kan ada nomor, kan gue kasih nomor, lu tinggal konfirmasi boleh nggak ini. Kalau nggak boleh ya jangan, karena di situ ada karya orang gitu loh. Bikin video itu juga perlu pemikiran yang dalam, bukan asal shooting aja. Kamu tinggal ngunduh-ngunduh, kamu colong, dasar maling kamu. Kalau nggak punya kreativitas ya jangan jadi YouTuber gitu loh. Bener ini dakwah, tapi di dalamnya juga ada kreativitas. Ada karya orang yang harus dihargai gitu loh. Apakah kamu di tempatmu ibadahnya diajari jadi maling? Kan ya enggak toh. Jadi kalau sudah dilarang sama yang punya video ya jangan. Kalau perlu izin dulu gitu. Aku siapapun, tak Islam, tak kafir, kalau izin dan itu memang perlu aku kasih gitu. Aku nggak akan beda-bedakan, enggak. Lihat kepentingannya seperti apa. Ini aku gregetan, videoku digasak lagi ini. Ya. Di sana ada usaha yang diupayakan, ada waktu yang diluangkan, ada pemikiran yang juga harus diperas, sehingga menimbulkan sebuah gagasan menjadi sebuah karya. Tiba-tiba kamu hanya unduh, sudah itu kamu potong-potong, kamu unggah ulang, dasar maling kamu. Ya. Kalau sama yang punya sudah nggak boleh ya nggak boleh. Kalau mau perlu izin. Orang nomor WA aja dikasih kok. Ya, kalau memang perlu kan aku kasih. Sampai ada yang berlebihan tuh mensikapinya di Twitter itu. Karena salah. Untung ada yang menjelaskan. Itu potongan itu, nggak begitu ceritanya. Ya. Oke, selanjutnya ya. Untuk kalian semua, aku ucapkan terima kasih atas doa-doa baiknya. Aku nggak bisa sebut satu persatu. Ya, doa baik untukku dan keluarga. Begitu juga sebaliknya. Semoga kebaikan doa-doa kalian juga Gusti Allah curahkan untuk kalian semuanya. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan. Dan insya Allah doa kita bagian dari doa-doa yang diijabahi oleh Gusti Allah Agung. Amin, amin ya rabbal alamin. Insya Allah menukil pemikiran Paulus selesai saat ini ya. Cuma nanti akan kita lanjutkan ke LGBT-nya ini. Kemarin sudah dapat dikirimi data dari Muljam itu ya, tentang yang katanya masjid mengibarkan bendera LGBT itu. Alhamdulillah, terima kasih Muljam. Dan Gra itu juga kirim data tentang ternyata di negara kita sudah ada pengesahan kawin beda agama. Ini kalau nggak hati-hati kita mensikapi, aduh. Nanti juga itu ada hubungannya dengan LGBT ini. Nah, nanti itu pertarungan antara teokrasi dan demokrasi.
gitu ya. Tapi ini kita selesaikan dulu ya. Insya Allah hari ini urusan dengan Om Paulus selesai. Maka kita sekarang masuk seri yang ke 7 ya. Ini seri yang ke-7. Kemarin aku sudah bilang ya, tolong dibaca minimal 1 Korintus 7 pasal 1 sampai 2. 2 ayat saja. Ini sudah mendapatkan gambaran kalian. Bagaimana Paulus itu memang dia harus mengeluarkan kebijakan. Ya. Kalau orang Jawa bilang ndase diculno buntute digondeli gitu loh. Jadi nyuruh selibat yang enggak, nyuruh kawin yang enggak, lihat kepentingan gitu ya. Kemarin kan sudah kita bahas sampai ayat yang sebentar, mana kacamata Bapak? Kacamata ini ya. Kemarin kan sudah kita bahas sampai ayat ini, aku Alkitabiah loh ya. Aku bukan katanya-katanya, nanti dibilang kata-katanya lagi. Ini langsung Alkitab. Dan kalian bisa sama-sama mengawal apa yang aku sampaikan. Dengan syarat kalian punya Alkitab. Kita kemarin kan sampai 1 Korintus 7 di ayat yang kelima ya. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu supaya kamu mendapatkan kesempatan untuk berdoa gitu ya. Aku kurang-kurang serak ini kan, cuman ini kan terjemahan originalnya apakah benar berdoa. Menurutku ini mungkin tidak hanya sekedar berdoa, tapi semua aktivitas yang itu memang tidak boleh saling mengganggu antara suami dan istri itu kita minta waktu untuk berpisah. Itu pun sejenak gitu ya. Sejenak, nggak terus gitu loh. Sesudah itu hendaklah kamu kembali. Nah, sesudah itu kembali bersama-sama supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Karena apa? Hubungan antara suami dan istri dan suami itu adalah hubungan yang apa ya? Fitrah. Fitrah itu artinya ya sudah Allah memang bikin begitu. Yang laki perlu perempuan, yang perempuan perlu laki, yang suami perlu istri, yang istri perlu suami gitu. Itu fitrah. Kita lihat aja bagaimana Adam, bagaimana Hawa. Itu fitrah, nggak Adam semua, nggak Hawa semua gitu. Ya. Oke, itu sudah aku jelaskan ya. Sekarang kita masuk ke ayat yang ke-6 sampai nanti supaya kita bisa selesaikan di perikop hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah. Ya. Oke, sebelum itu kita lihat dulu kolom komentar yang masuk ke kalian untuk aku bacakan sebagai bentuk apresiasiku. Masih panas ini kopinya. Oke, pertama ini nggak sebut dari mana ya. Sorry kalau salah-salah baca karena namanya digandeng-gandeng nggak karuan karena itu memang kebijakan dari YouTube atau gimana ya. Alhamdulillah Gus, semenjak sering mengikuti kajian Gus, pengetahuan dan ilmuku tentang agama semakin bertambah. Terima kasih Gus atas kajian-kajiannya, sehat selalu Gus. Oke, terima kasih kembali dari aku dan semoga apa yang kamu dapatkan dari sini bisa memperkuat keimananmu, keislamanmu, dan jangan lupa, jangan hanya berhenti di kamu, tapi apa yang kamu dapat di sini bagikan ke yang lain, gitu ya. Karena ilmu itu ada zakatnya, yaitu diajarkan. Kalau kamu ngaji di sini terus nggak kamu bagikan, ya berhenti di kamu saja. Bagikan ya apa yang kamu dapatkan, oke? Dan untuk teman-teman semuanya, semoga kita mendapatkan apa-apa yang disinari matahari menurut sholawat yang diberikan masing-masing sesuai dengan yang Anda telah berikan ya. Jadi dalam Islam itu proporsional, bukan sama rata sama rasa. Itu komunis itu, sama rata sama rasa. Ya. Kalau besar ya sholawatnya dapat besar rewardnya, kalau kecil sholawatnya dapat kecil rewardnya. Ya begitu. Terus orang besar ya besar reward sholawatnya, orang kecil ya kecil sholawatnya. Jadi gitu. Ya.
Nggak ada sama rata sama rasa gitu, nggak ada. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Ham. Dari mana kamu nggak sebut nama ini agak sulit, Mas. Hambalilah. Hambali hamba. Oh. sorry kalau salah eja ya, karena memang digandeng-gandeng. Oke, semoga kamu dapatkan pencerahan dan terus betah ngaji di sini ya. Cuman syaratnya jangan gampang ngambek, jangan gampang baperan. Di sini kajiannya modelnya cadas. Ya. Cerdas ya cerdas, goblok ya goblok, bodoh ya bodoh. Nggak ada basa-basi di sini. Ya. Nggak ada model basa-basi, rayu-merayu, goda-menggoda, nggak ada. Semua tegas-tegas saja. Supaya pinter otaknya. Kalau nggak dibikin itu nanti otaknya tetap aja goblok. Oke, kita lanjutkan Kang Nurkolis. Alhamdulillah Brebes hadir ngaji. Alhamdulillah. Salam sehat selalu dan salam Islam rasional guru. Salam Isra juga untuk saudaraku Kang Nurkolis yang ada di Brebes. Piro Kang regane berambang saiki? Muga-muga wae panene apik, regane apik ndang munggah kaji. Ya, bisa nggak yang daftar sekarang ngaji hajinya tahun depan ya? Biasanya antrinya kan panjang. Oke, matur nuwun Kang Nurkolis ya. Kita lanjutkan Kang Sahran Gipari. Menyimak setelah 1 jam tayang. Mantap. Malam lebaran di setiap masjid terdengar takbir. Berarti di sana juga bombingnya hari ini ya. Oke, enggak apa-apa. Pilihan ada di tangan masing-masing. Atur nuhun Kang, atur nuhun sadayana. Salam Isra ka semuanya saudara-saudara muslimku yang ada di Bandung Utara bagian barat. Gedang Godok, tentang hidup selibat, tantangan pertama datang dari kebudayaan hedonisme yang menceraikan seksualitas dari norma moral objektif, yang menempatkan seksualitas sebagai kesenangan atau kenikmatan semata-mata tanpa melihat aspek rohaninya. Hidup selibat di zaman sekarang justru memiliki sifat propetis bagi kebudayaan hedonisme. Tetapi faktanya hidup selibat tidak didukung dalam kitab suci Kristen. Tidak ada. Ya. Catatan perjanjian baru, Injil, tidak ada kemarin. Matius, Markus sudah kita geledah. Sekarang Paulus juga hampir kita pastikan tidak ada sampai nanti ini kita selesaikan. Ya. Oke, terima kasih untuk Gedang Godok. Jadi Alkitab tidak mendukung itu. Orang disuruh beranak pinak memenuhi bumi kok tambah selibat. Jadi jangan LGBT nggak boleh, selibat boleh. Podo aja selibat sama LGBT itu sama-sama nggak punya anak, nggak punya keturunan. Goal yang diminta Allah itu nggak bisa tercapai gitu loh. Oke, kemudian Kang Hermana Natawijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra buat semuanya. Oke, atur nuhun Kang sadayana kumaha pawartosna damang. Damang atuh. Atur nuhun ya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Kita ke Gispati. Fis, nomor pertama kamu Gis. Alhamdulillah hadir Tuan Guru. Salam Isra dari Palu. Mantap. Salam juga untuk semua saudara muslimku yang ada di Palu. Salam Isra. Dari Palu kita terbang. Iki jenenge Jack iki. Jack Salon. Takbiran sama rokok yang ditemani kajian Gus Putih mantep. Iya tapi jenengmu sing jelas ngono lho. Aku gak percaya nek jenengmu Jack. Mesti mamamu, bapakmu, orang tuamu kasih nama yang bagus lah. Jangan dikasih nama yang jelek-jelek, kasih nama yang bagus, nama kok Jack. Dia hargailah orang tua ya, sudah kasih nama kita bagus. Karena nama itu doa. Kok diganti Jack? Jack Salon tak Jack apa? Ayo ganti namanya yang bagus. Hormati kedua orang tuamu. Karena nama itu kan pemberian orang tua gitu ya. Oke, selanjutnya soleha kita Rini. Ya, 72, kon kodemu 72 ya. Orang Demak nggak tahu kon ya, di sini kon. Demak, derek ngaos Gusi, mantap, monggo lanjutkan ya soleha kita. Rin tadi di kajian tadi, yang kajian pagi, aku ada
Ada bilang kamu cari itu Rin, aku lupa tajuknya apa yang aku bahas tentang kenapa kok namanya Ismail nggak disebut, ini yang disebut Iska. Terus kata teman-teman Kristen kita, berarti nabinya itu Iska bukan Ismail itu. Kan aku pernah bikin videonya itu ya. Tolong kamu nanti cari, aku lupa judulnya apa. Oke, dari Demak kita ke Jogja, yang punya Jogja. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak Gus, mantap. Kang Irfan Al-Akbar, ini dia sudah membaca ini. Aku baca 1 Korintus 7, 1-40 Gus. Kalau aku simpulkan si Paulus ini berpendapat bahwa hidup selibat itu tidak wajib, tapi sunnah. Jika dilakukan lebih baik, tapi jika tidak dilakukan alias tetap kawin itu juga tidak apa-apa, tidak berdosa. Mantap! Tapi itu pendapat, bukan wahyu. Ada buktinya? Nanti kita lihat. Ya. Jadi surat Paulus itu sebetulnya nggak bisa disebutkan kitab suci karena dia bukan revelation, bukan pewahyuan. Itu surat Paulus itu pendapatnya Paulus, gitu loh. Sama dengan ulama fikih, ulama istihadi yang beristihad tentang apa, itu pendapat ulama itu. Bisa jadi nanti ada ulama lain pendapatnya yang lain. Yang masalahnya di sini pendapatnya Om Paulus itu dijadikan kitab suci itu tuh. Kalau kitab suci kan harus firman dari Allah gitu ya. Tapi nantilah itu kita diskusikan ya. Oke. Terima kasih untuk Kang Irfan. Kita lanjut. Riop Cak Selatan hadir Gus. Mantap, terima kasih Riop. Kang Juanto, Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cirebon hadir, izin ikut ngaji Gus. Salam Isra. Oke, salam Isra juga untukmu Kang. Kita lanjutkan Kang Cipto Purbaling, 3 jempol 3 hati. Matur nuwun. Di mana ada? Waduh, ini hatinya banyak sekali nih, merah. Terima kasih. Di mana ada? Di mana ada Jember ya. Oke. Kang Hermas Edison 3 jempol. Terima kasih. Ini di Kalimantan Tengah ya. Kemudian Kang Ibrahim Hajar Kiki 5MJ. Wah. Jenenge jan mau tenan Kiki 5 Kiki 5MJ. Seperti zamannya ngebreak dulu kan. Dulu kan belum ada handphone, orang ngebreak kan, ada breaker. Sampai jadi lagu. Papai Mama Romeo. Kita bisa ngebreak di mana saja. Ya. Siapa itu? Siapa yang gendut itu? Farid Bani Adam. Tapi sebenarnya namanya Farid bin Harja dari Pasundan ya. Tapi nama topnya Farid Bani Adam. Oke. Kang Ibrahim sudah, sekarang Kang Ibrahim, Assalamualaikum, Surabaya hadir, mantap Kang Ibrahim ya. Kiki 5MJ. Kemudian Kang Mas Wahyudi ya, Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Free Fire sholat Id tadi diumumkan pelaksanaannya jam 6:05. Salam Isra. Salam Isra juga untukmu saudaraku ya, yang tadi menjalankan sholat Idul Adha. Oke, untuk thank you. Ukais, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Berikutnya Bapak kita, Bapak Abdul Muluk 6064. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Deli sedang izin nyimak Gus. Mantap Pak, mantap. Meskipun ditulis nyumak, aku tahu maksudnya nyimak sebetulnya. Oke, mantap untuk Bapak kita, Bapak Abdul Muluk. Semoga sehat selalu, bahagia bersama keluarga di rumah. Kemudian Adenadon, betul ya, Adenadon atau Adenadon. Gaya hidup Paulus terdahulu Galatia 5:21, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya terhadap semua itu. Ku peringatkan kamu seperti yang telah ku buat dahulu. Dan sebagainya termasuk percabulan. Jadi Paulus juga sepertinya dia tidak tedeng-aling-aling dengan masa lalunya. Ya. Ada pesta pora, ya mungkin mabuk juga namanya pesta pora. Oke, terima kasih untuk Adenadon. Kita lanjut. Telu
jenenge iblis, Kang. Ya apa iku iso ditandani ya? Iku mungkin jeneng sing dhisik karena ada kebijakan YouTube keluar lagi ya. Mungkin iso ditandani, Kang ya. Telu ya. Kemudian selesai, tamat. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk. Ya. Kita lanjut sekarang ke Korintus. Masih tetap ini ya. 71 sampai 5 sudah. Sekarang mulai 6 ya. Enggak tahu nanti sampainya di mana. Ya, 6. Ya. Ini masih berkutat di sini gitu. Ya. Oke, aku bacakan. Ini langsung loh ya, bukan jarene ini langsung kita nukil suratnya Paulus. Yang ke-6. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran bukan sebagai perintah. Lihat apa yang dikatakan Irfan Al-Akbar tadi. Tapi apapun adanya itu pendapat Paulus. Bukan Paulus dapat firman turun. Tidak begitu. Itu pendapat Paulus. Ya. Oke. Itu yang ke-6 ya. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran bukan sebagai perintah. Gitu ya. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda, aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Artinya tidak kawin lagi gitu ya. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, takut terjebak jatuh dalam zina gitu ya. Karena kan daerah metropolis, transit, pelabuhan, Korintus itu ya. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, rabi gitu loh ya. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Ya. Paulus saja ngakuin kok. Hawa nafsu itu fitrah, kita terima given. Laki senang cewek, cewek senang laki. Lah kalau terus selibat, nggak punya istri, nggak punya suami, gimana? Kan melanggar kodrat dari Allah. Tuh. Ya. Oke, jelas ya? Semoga waktunya cukup. Oke, belum 30 menit. Jadi aku tegaskan lagi, tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, lebih baik mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Ya. Itu ada di 1 Korintus 7:9 ya. Di 7:9 ini ya. Yang ke-9 ini ada yang disebut hawa nafsu. Nah, kalau nggak bisa mengendalikan ini ya, maka Paulus suruh menikah, kawin gitu loh ya, supaya tidak terjebak kehidupan metropolis daerah transit pelabuhan Korintus. Gitu loh maksudnya. Ya. Berarti kan nggak ada selibat. Ya. Oke, kita berpacu dalam melodi ya, bukan dalam waktu. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku tidak, ya, ini kalimatnya gimana ini? Kepada orang-orang yang telah kawin, aku, ya, tidak, bukan aku, tetapi Tuhan. Nggak tahu kalimatnya kok begini ya. Perintahkan supaya seseorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Hampir sama dengan di Injil awal ya. Kita sudah bahas kemarin. Oke. Dan jika ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. 12. Kepada orang-orang lain aku bukan Tuhan. Nah, ini mantap ini, lihat itu kata si Paulus. Kepada orang-orang lain aku bukan Tuhan. Katakanlah kalau ada seorang saudara beristri seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia,
Janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah menceraikan laki-laki itu, karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Nggak cocok aku ini sama pendapat Paulus. Karena dulu itu janganlah kau berikan anakmu kepada orang dan jangan kamu ambil anak orang untuk jadi mantumu kalau imannya beda. Ini Paulus sudah berubah lagi. Nggak boleh. Sejak dulu itu nggak sembarangan kawin, harus lihat imannya connect-nya. Kalau nggak connect nggak boleh. Itu nanti pertarungannya di fikih itu ya. Oke, aku lanjutkan. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Padahal sudah jelas tidak beriman. Ya. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya dan istri yang tidak beriman dikuduskan oleh suaminya gitu. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak-anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian saudara atau saudari tidak terikat. Tapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Jadi saling apa ya? Saling ketergantungan. Maka suami menyelamatkan istri, istri menyelamatkan suami, gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke perikop baru, karena kalau nggak kesini nggak tuntas dia. Ini hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah. Ini ya, supaya kita tuntaskan sekalian. Lihat ini, tenang, belum setengah jam. Hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah. Ngopi dulu gue. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup tuh cangkir yang tadi pagi. Oke. Ya. Nih, dengar baik-baik. Ini mulai krusial ini ya. Jadi kalau bilang ini semua di dalam ini, kan gini ya. Al-Quran itu 100% semuanya itu firman Allah, bukan pendapat siapapun. Nggak boleh pendapat masuk. Itu firman Allah semua. Baru itu bisa disebut kitab suci. Lah kalau dalam di sini ini, kalau dia bukan firman Allah kok bagaimana disebut kitab suci? Itu kan jadi perdebatannya menarik untuk didiskusikan gitu loh. Paulus itu tidak dapat wahyu loh. Dia itu pendapat dia sendiri. Bukan dia dapat wahyu disampaikan orang Korintus, nggak begitu. Ini nggak tahu teman-teman Kristen pernah diajari jelas tentang apa yang ditulis Paulus enggak? Jadi jangan kamu kira yang ditulis Paulus itu firman, bukan. Itu pendapat dia gitu loh. Ya. Oke, lihat ini. Hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah. Selanjutnya hendaklah tiap-tiap seorang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Ya. Tapi ingat, di depan ada janda ya. Janda itu nggak selibat. Karena dia pernah nikah, pernah punya suami. Walaupun nanti dia sampai mati tidak nikah lagi, itu nggak bisa disebut selibat. Selibat nggak begitu. Begitu juga duda. Paulus itu sepertinya duda. Walaupun sampai akhirnya dia tidak menikah lagi, itu bukan selibat, bos. Yang selibat itu orang yang laki nggak pernah bau perempuan, yang perempuan nggak pernah bau laki selama hidupnya. Wis, ngono kuwi gampangane. Lah kalau janda kan pernah tahu baunya laki, kalau duda kan pernah tahu baunya perempuan gitu. Istilah dalam Jawa itu aku wis tahu mambu keringete. Nah itu, bau keringetnya. Kita ini masing-masing punya aroma beda-beda loh ya. Ya. Jadi kalau kita dekat itu kita tahu, oh ini suami gue, baunya mesti beda dengan laki-laki lain. Oh ini istri gue, baunya beda. Masing-masing kita punya bau sendiri. Makanya
Hati-hati dengan sastra Jawa bilang, orang ono ambune. Nah, itu artinya eksistensi dia sudah nggak diakui. Walaupun dia ada, dianggap nggak ada. Orang ono ambune. Jadi ambu itu bau, bukan bau-bau seperti wangi, nggak begitu. Nanti biar Irfan jelaskan. Oh, iku orang ono ambune wis. Itu artinya dia sudah nggak diakui eksistensinya. Jadi bau dalam sastra Jawa itu punya banyak makna. Ya, kita masing-masing punya bau pasangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kamu kumpul orang tuh dari baunya kamu tahu, oh itu bukan istri saya, itu bukan suami saya gitu loh. Keringatnya beda gitu ya. Oke. Sini ya. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Nah, ini yang jadi masalah. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Nah. Jadi Paulus bikin aturan sebagaimana waktu dia dipanggil ya biar begitu saja. Kalau dia dipanggil sudah sunat ya biar dia sunat. Tapi kalau yang ketika dipanggil maksudnya itu mungkin hidup dalam pelayanan ya penginjilan. Belum bersunat ya nggak usah bersunat kan udah nggak beres. Nah, di sini kalau kamu mau mengkritik Paulus habis-habiskan monggo silakan. Jangan di konsep teos. Lu berhadapan sama gue lu. Ini bermasalah karena sunat itu perjanjian kekal ya lewat Bapak Abraham antara manusia yang diwakili Abraham kepada Allah. Lihat itu di kitab perjanjian lama, siapa yang nggak mau sunat dilenyapkan. Kok tiba-tiba kalau yang nggak sunat ya wis nggak sunat lagi. Yang sunat ya sunat, nggak begitu. Harus sunat semua. Ya. Nanti kan ini diakal-akali pakai sunat hati. Lah kalau urusan hati aja memang hati elu itu bisa ngalahkan hatinya Kanjeng Nabi Isa atau yang kalian sebut Yesus. Tidak mungkin dapurmu bisa mengalahkan Yesus. Raimu nggak mungkin mengalahkan bersihnya hati Yesus. Tapi toh Yesus tetap aja sunat meskipun hatinya bersih. Terus kamu jangan sok-sokan sunat hati. Mana ada? Ya. Oke. Jadi kata-kata sunat hati itu dia masuk ke dalam tataran perspektifnya itu apa ya? Aku jelaskan pakai bahasa apa ya? Dia yang metafisik, bukan berarti terus meniadakan yang fisik. Yang kulit katanya itu dikrek gitu loh, ya. Oke. Baiklah tiap-tiap orang tinggal di dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Sunat ya. Jadi kalau nggak sunat ya nggak apa-apa gitu. Padahal hukum Torah itu nggak boleh hilang satu iota pun. Ya. Oke, adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dengan harganya, telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Ya, saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti waktu dia dipanggil. Nah, ini yang menarik, yang 25 sebagai penutup. Sekarang tentang para gadis, lihat ini. Untuk mereka aku tidak mendapatkan perintah dari Tuhan. Aku tidak mendapatkan perintah dari Tuhan. Tetapi aku memberikan pendapatku. Nih, berapa tadi itu? 7, yang kedua 5. 7, 9, ini 7 yang kedua 5. Ya, apa? Pendapat Paulus. Nampak itu tuh, coba lihat tuh. Pendapat, itu pendapatnya Paulus, bukan firman, gitu loh. Pendapat. Jadi apa yang dia katakan ini pendapatnya Paulus. Lu boleh setuju, boleh tidak, orang bukan firman kok. Ya. Kan jelas banget. Sekarang tentang para gadis, untuk mereka aku tidak mendapat perintah dari Tuhan.
Dia tidak mendapat perintah, ya. Tetapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercaya karena rahmat yang diterimanya dari Allah, yaitu klaim Paulus, ya silahkan saja, ya nggak usah diperdebatkan. Tapi yang penting kita tahu bahwa ini nih pendapat yang Paulus, ya. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Adakah engkau tertarik pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian, ya. Ini panjang, ya, panjang nanti sampai ke yang ayat ke-40, ya. Tetapi sebetulnya intinya sudah cukup yang aku bilang tadi, pendapatku. Jadi pendapat. Ya. Masih ada waktu? Sedikit, ya. Sudah lewat 5 menit tapi sedikit lagi nih aku tuntaskan sekalian. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani, dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Kesusahan opo? Gak ono. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Loh, ya opo ini? Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis, dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira, dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli, ya. Jadi aku kira cukup itu aja, ya, karena intinya sudah kita dapatkan, ya. Ini ada lagi tentang begini. Jadi seorang yang kawin dengan gadisnya berbuat baik, dan orang yang tidak kawin dengan gadisnya berbuat lebih baik. Nah, tapi itu menurut Paulus. Kamu mau setuju ya monggo, enggak ya enggak apa-apa. Orang itu pendapatnya Paulus kok. Ya, oke. Aku kira sudah cukup, dan kesimpulannya Paulus juga tidak mendukung. Artinya dia sih mana-mana aja, kondisional. Mau selibat monggo, mau beristri atau bersuami juga monggo. Oke. Sampai di sini dulu, ya. Jadi sama. LGBT dan selibat itu tidak didukung oleh Alkitabiah. Ya. Oke, Paulus sudah kita tuntaskan, Yesus juga berpesan sudah kita tuntaskan dalam Injil, tidak ada perintah untuk selibat itu. Ya. Oke, sampai di sini ini sudah masuk waktu asar, ya. Kami segala sholat asar berjamaah, ya. Pesan aku, jaga Allah, jaga kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, jaga Islammu dalam bingkai keimananmu, tapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang lain. Ya, mereka tetaplah saudara kita. Semoga kita mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah, dan kesehatan yang prima. Ya, ingat, ya, Paulus sudah tamat. Besok kita ke LGBT dalam perspektif yang lain. Ya, mungkin teokrasi dan demokrasi. Karena nanti itu berbicara ke aturan itu, aturan sosialnya gimana, aturan teologisnya gimana. Ada aturan sosialis, ada aturan teologis. Oke, ini sudah adzan, ya, sehingga aku harus sholat asar berjamaah. Semoga kita mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah, dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Isra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Matur nuwun.